Hello Warriors. So, beberapa saat yang lalu gue sempat bikin story question nanyain apa sih senjata yang overrated dan underrated menurut kalian. Gue dapat berbagai jawaban dan hari ini gue akan nyebutin 3 senjata yang overrated dan juga 3 senjata yang underrated menurut gue yang juga gue compile dengan opini-opini kalian. So, let's get into it right away. Senjata overrated yang pertama adalah karambit. Oke, sorry, Bung Bram. Menurut gue, karambit adalah senjata yang overrated. Kenapa begitu? Karambit mempunyai sebuah stigma di mana dia adalah senjata terkejam. Itu benar, tapi konteksnya harus tepat. Oke, konteksnya apa? Konteksnya ketika melawan tangan kosong sebagai everyday carry weapon atau concealed weapon, senjata pertahanan bela diri. Lu nggak akan membawa karambit yang lebarnya dari panjang tangan ini hanya 5 cm, sedangkan musuh lu membawa katana yang panjang 1 meter. That's just a big no. Dubbed as the deadliest weapon, for me, yeah, in the right context. Next adalah Chris. Nah, ini gue sempat double check, cross check sama Mas Beniosa, ahli Chris dari Indonesia, dan beliau setuju sama gue kalau misalnya Chris itu merupakan sebuah ceremonial weapon, senjata keadatan. Oke, sesuatu yang dimiliki sebagai sebuah pusaka, legacy lah untuk kebudayaan tertentu. Oke, Chris nggak gitu panjang, tapi Chris tetap tajam. Oke, dan masalah itu masuk ke dalam kondisi dan konteks yang kita bilangin sebagai war weapon, senjata berperang. Oke, bahkan Mas Beniosa pun setuju sama gue kalau misalnya dia harus duel atau berperang, selama ada senjata lain, dia nggak akan pakai keris. Dan ya, I would agree with that. Secara bentuk dan estetiknya, it's nice, it's great. Dan menurut gue sebuah keris harus dinilai dari nilai budaya dan estetiknya, bukan dari sisi keefektifannya dalam berperang atau berduel. Gue paham kenapa keris jadi overrated karena keris merupakan sebuah senjata yang banyak romantisisme, mitologi, dan juga legendanya. Jadi, ya, for me, menurut gue yang overrated udah pasti keris. Dan yang terakhir yang menurut gue senjata overrated menurut Indonesia adalah, ironically, katana. Oke, again, nama pedangnya katana, nama orangnya samurai. Please jangan tuker-tuker lagi. Kenapa katana itu menurut gue overrated? Karena banyak orang Indonesia yang beranggapan katana adalah senjata paling tajam yang bisa menebas apapun hanya dalam sekali tebas. Karena banyak pop culture, film, kartun, anime yang sering memperlihatkan hal tersebut. Pada dasarnya katana hanyalah sebuah senjata besi yang ditajamkan. Oke, jadi it's not that good. It is still good as a war weapon, tapi it's not that effective. Selain dari itu, katana juga merupakan sebuah status simbol sebagai seorang samurai. So, sama kayak Chris, sebuah senjata yang jadi pusaka, legacy. But yeah, so senjata menurut gue yang paling overrated adalah katana. Next adalah senjata underrated menurut gue. Yang nomor 1 adalah tombak. Ini banyak kategorinya, lo bisa bilang pole axe, pole arms, naginata, yari, bahkan bambu runcing. Menurut gue juga sebuah senjata tombak. Senjata panjang lebih dari 1,5 meter dan memiliki ujung yang lancip atau tajam. Kenapa underrated? Karena padahal senjata ini didub sebagai the king of weapons. Dari tahun 3000 sebelum Masehi pun, tombak sudah dipakai untuk berburu. Ya karena menurut gue, senjata ini terlalu dikategorikan sebagai senjata serdadu rendah, bukan senjata jenderal. Akhirnya ya jadi image-nya jelek, image-nya lemah. But yeah, if you see it, tombak itu sangat efektif dari jangkauannya dan lain sebagainya. So for me, yeah, such a shame. But underrated weapons, tombak. Next, underrated berikutnya adalah long sword, European long sword. Oke, senjata ini karena nggak terlalu aesthetics, orang-orang kesana kayak, oh itu cuma bilah besi yang ditajamkan. Longsword secara geometrikalnya itu gabungan banyak senjata. Longsword adalah gabungan dari tombak, perisai, gada, palu, pedang, semua jadi satu. Jadi longsword. Lu kalau cek bagaimana Himais, historical European martial artist, melakukan teknik-teknik longsword, itu tuh sangat komprehensif dan sangat all-in-one, di mana dia nggak butuh senjata lain selain longsword kalau pergi berperang. So, yeah, longsword. And last but not least, heavy type blunt weapon. Ini lu bisa bilang warhammer, lu bisa bilang palu, gada, lu bisa bilang mace, lu bisa bilang club, tetsubo, kanabo. Kenapa underrated? Karena senjata ini nggak cantik, nggak kelihatan keren. I mean, kalau lu Google kanabo, tetsubo, senjata yang menurut gua adalah senjata yang sangat wow, itu kelihatannya kayak baseball bat, tongkat kasti dipanjangin. Yang orang nggak tahu adalah keefektifannya dalam membunuh. Weapon-weapon ini cenderung punya nama armor breaker. Artinya, lu pakai baju zirah besi pun, dia pukul lu, baju zirahnya utuh. Tulang rusuk lu patah semua. So, yeah, it's extremely effective. But,
karena nggak cantik, jadi orang ngerasa kayak, ah itu senjata apaan. But, yeah, so, yeah. I guess that's it for my overrated and underrated weapon. Tell me if you agree or disagree, dan kalau agree kenapa, kalau disagree lebih kenapa lagi. Okay? And tell me your opinion too, kalau kalian belum jawab di question gue yang sebelumnya. Right? I'll see you guys next time. Zen Roshi out. Ciao.